Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di mata orang awam itu mungkin cuma lukisan lusuh ataupun sebuah patung yang ada di tumpukan sampah ya. Gak berharga dan juga gak penting lah. Tapi gimana kalau lukisan lusuh itu ternyata karya maestro yang hilang pada abad ke-17? Atau patung yang kalian beli itu adalah artefak kuno yang bisa mengubah sejarah arkeologi? Nah, hari ini kita akan menjadi detektif harta karun ya. Kita akan melihat penemuan-penemuan paling aneh dan juga tidak terduga di tempat lewat yang mengubah hidup seseorang tuh. Dan juga mengubah pandangan kita tentang apa itu sampah dan apa itu sejarah. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Tas Philip Treacy. Tahun 2012, ada seorang pensiunan chef bernama John Richard yang ceritanya lagi ngabisin waktu dengan kelayapan ke toko Oxfam di London ya teman-teman. Nah, toko itu sendiri sebenarnya adalah toko amal yang isinya tuh baju vintage, buku jadul, dan barang-barang random gitu deh. Tapi mendadak, dia nemuin sebuah tas unik berwarna coklat yang penuh sama gambar Elvis Presley. Harganya sekitar 400 ribuan ya. Awalnya dia sempat merasa kemahalan dan coba nawar turun dikit sekitar $7, tapi kasirnya tuh nggak kasih. Untungnya di sini John mutusin untuk tetap gas aja beli ya. Nah, gak taunya beberapa bulan kemudian, ternyata tas ini tuh milik desainer kondang yaitu Philip Treacy, desainer yang barangnya udah sering dipakai sama artis atau keluarga kerajaan Inggris. Dan kabarnya tas model itu juga ternyata cuma diproduksi 10 buah di dunia. Yang bikin jadi jantungan setelah penemuannya tuh viral, John mengaku dapat tawaran gila dari kolektor di Cina yang berani bayar sampai 350 ribu pound sterling atau sekitar 7 miliar rupiah. Bayangin ya kalau hari itu dia pelit dan juga walk out cuma gara-gara nggak dikasih diskon receh, pasti nyesalnya sampai ke ulu hati kan? Lukisan Sleeping Lady with Black Face. Waktu desainer film Stuart Little lagi nyari-nyari dekor murah di toko antik yang mana ada di Pasadena pada tahun 1999 lalu, katanya tuh teman-teman, mereka sempat menemukan lukisan bagus buat jadi pajangan rumah keluarga Little ya. Tapi di tahun 2009, mendadak seorang sejarawan seni Hungaria bernama Gergely Barki ternyata nggak sengaja ngeliat lukisan itu waktu lagi nonton film bareng anaknya. Loh, itu kan lukisan Robert Bereni yang berjudul Sleeping Lady with Black Face. Asalkan tahu ya teman-teman, lukisannya sendiri sebenarnya dinyatakan menghilang dari tahun 1928 loh. Dan setelah syutingnya kelar pun, set desainernya ngebawa lukisan itu buat jadi pajangan rumah seakan-akan tuh kayak benda biasa doang. Setelah dicek asliannya, lukisan yang tadinya itu dibeli dengan harga receh itu akhirnya dilelang lah pada tahun 2014 dan laku terjual seharga $285.700 Amerika Serikat atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Bener-bener definisi hidden gem yang paling mind blowing yang pernah ketangkap kamera film sih ini. Lukisan 1650. Waktu pertama kali datang ke Goodwill, cowok dari South Carolina yang kita akan sebut Leroy ini aslinya cuma beli lukisan karena dia suka bingkainya doang. Lukisannya sendiri, dia nggak peduli sama sekali tuh. Bahkan harganya cuma $3 atau setara dengan 48 ribu rupiah ya. Ya, dia cuma naksir sama bingkainya yang menurutnya tuh lumayan bagus dan bisa laku $50 kalau dijual lagi. Tapi untungnya menantu perempuannya tuh punya insting yang tajam. Dia bawa lukisan itu ke acara Antiques Roadshow untuk dinilai. Dan jeng. Ternyata lukisan itu adalah karya seni asli dari sekolah seni Flemish di Amsterdam yang dibuat pada tahun 1650. Awalnya penilai menaksir harganya sekitar $20.000 sampai $30.000, tapi waktu dilelang, lukisan berusia 362 tahun itu laku terjual seharga $190.000 atau kurang lebih 3 miliar rupiah. Bayangin deh, dari modal $3 jadi miliarder dadakan. Dan ini semua cuma gara-gara bingkai bekas ya. Wah, gokil sih. Jam tangan. Walaupun kelihatannya Goodwill tuh kayak tempat sejuta barang, tapi pas Zack Norris tuh masuk ke sana di tahun 2015 lalu buat nyari golf cart, dia malah berujung kepincut tuh sama jam tangan lusuh yang ada tulisan Le Coulter ini teman-teman. Nah, berhubung lucu dan juga harganya cuma Rp95.000, ya dia langsung belilah tanpa mikir tuh. Cuma, waktu akhirnya jam itu dicek lagi sama ahlinya, ternyata jam itu adalah salah satu jam paling langka, yaitu Deep Sea Alarm, keluaran tahun 1959 tuh. Dan cuma ada 900 unit di dunia ini.
Nah, plot twist-nya lagi, jam seharga 90.000 perak itu teman-teman, laku dilelang seharga 35.000 US dollar atau lebih dari 500 juta rupiah. Duit hasil nemu itu akhirnya dia pakai lah tuh buat modal nikah, beli jam impiannya itu Omega Speedmaster, dan tentu saja beli golf cart yang dia cari dari awal ya. Definisi gagal dapat rongsokan malah dapat modal masa depan ya. Bandai Family Fitness. Berikutnya ada Jennifer Thompson di tahun 2013 yang lagi thrifting dan juga nemu kaset game Nintendo jadul yang judulnya adalah Stadium Events yang dijual cuma $7.99, sekitar 100 ribuan gitu ya teman-teman. Nah, karena dia pernah baca berita soal game langka, instingnya tuh langsung jalan. Dia lari lah tuh ke McDonald's seberang untuk numpang wifi dan juga mastiin harga pasarannya. Dan ternyata beneran jackpot dong. Game ini dirilis pada tahun 1987 tapi langsung ditarik dari pasaran karena Nintendo beli hak ciptanya dan juga rebranding jadi World Class Track Meet. Alhasil cuma ada sekitar 200 kaset asli yang beredar di Amerika ya. Tanpa babi bu, Jennifer langsung belilah kaset itu. Dan bener aja, pas dijual di situs lelang, kaset modal cepeceng itu laku terjual sekitar $25.000 atau sekitar 370 juta ya. Bayangin modal uang jajan bisa untuk beli mobil baru cuma gara-gara satu kaset plastik tua. Definisi knowledge is money banget kan? Sepatu bot. Walaupun tinggal di New York, tapi nggak semua orang tuh punya duit berlimpah ya. Buktinya ada remaja tuh berusia 19 tahun yang main sama teman-temannya ke toko thrift untuk beli sepatu boots kulit hitam dengan harga di bawah $20 atau sekitar 300.000 rupiah gitu. Nah, masalahnya ternyata sepatu ini sendiri memang nggak begitu berharga, tapi isinya tuh udah kayak harta karun. Di dalam sepatu boots ini ada kotak perhiasan kecil berisi kalung emas, beneran teman-teman. Waktu dicek nilainya ke Diamond District, harganya bisa sampai $1.400 alias 22 juta rupiah loh. Gila, definisi rezeki itu emang gak kemana ya. Modal sepatu butut bisa jadi tiket sukses di kota baru tuh. Lukisan Jackson Pollock. Lagi nyari hadiah lucu untuk ulang tahun temennya, seorang ibu-ibu bernama Terry Horton ceritanya datang ke toko thrift di Costa Mesa pada tahun 1992. Dari awal dia udah punya mindset untuk cari barang lucu, gak mahal tapi menghibur. Nah, kebetulan di situ dia nemu lukisan gede yang harganya bisa ditawar sampai $5 doang, alias sekitar 80.000 rupiah ya. Awalnya ini cuma untuk kado prank ke temennya, tapi karena kegedean dan juga nggak muat di rumah, temennya balikin lukisan itu. Waktu Terry mau jual lagi di garage sale, ada guru seni yang nyeletuk kalau lukisan coret-coret itu mirip seperti pelukis legendaris Jackson Pollock. Respon Terry legend banget dan jadi judul dokumenter yang juga adalah Who the F is Jackson Pollock? Ya, dia begitu karena emang gak ngerti seni sama sekali ya. Dan setelah riset serta manggil ahli forensik untuk ngecek, ternyata lukisan itu beneran milik Pollock, bahkan ada sidik jarinya juga loh. Yang paling gila dan juga bikin gregetan adalah barang ini pernah ditawar $9 juta atau sekitar 140 miliar oleh kolektor dari Arab Saudi, tapi dia tuh tolak mentah-mentah. Alasannya, dia yakin ya harganya itu harus $50 juta, yaitu hampir 800 miliar. Sayangnya, sampai Terry meninggal pada tahun 2019, lukisan itu belum terjual di angka impiannya. Jam Breitling. Orang yang nggak mau disebut namanya ini katanya suatu hari tuh lagi jalan-jalan di pasar gitu ya. Dia nggak sengaja ngelihat jam tua yang bentuknya tuh udah agak aneh. Harganya murah sih, cuma 25 pounds atau sekitar 500.000 rupiah lah. Tapi entah kenapa dia ngerasa pernah ngelihat di film gitu teman-teman. Nah, karena feelingnya tuh kuat banget kalau ini bukan jam sembarangan, dia langsung angkut lah tuh barang dan juga membawanya ke ahli buat dicek. Dan ternyata bener aja dong. Jam yang dia beli ini adalah Breitling Top Time yang dipakai sama Sean Connery sebagai James Bond di film Thunderball pada tahun 1965. Yang bikin jam ini one of a kind adalah tim seni filmnya tuh memodifikasi jam ini dengan nambahin Geiger Counter, yaitu alat mendeteksi radiasi dekoratif buat mencari bom atom di filmnya. Ya, walaupun fiturnya itu cuma pajangan doang alias nggak berfungsi beneran, nilai sejarahnya gila banget loh. Dan waktu dijual lagi, jam bermodal 500.000 perak itu teman-teman terjual sekitar $160.000 alias 2,6 miliar rupiah. Rezeki emang gak kemana ya. Meja 8 miliar.
Ibu-ibu bernama Claire Wigan Beckman ceritanya beli meja kartu di acara garage sale seharga Rp400.000 pada tahun 1960-an. Nah, 30 tahun kemudian, ternyata meja yang harusnya udah lapuk itu mulai bikin ibu ini penasaran. Kok kualitasnya masih bagus ya? Akhirnya dia bawalah tuh mejanya ke acara barang antik yaitu Antiques Roadshow. Nah, siapa sangka penilai di sana langsung gemetar pas lihat barangnya. Dan ternyata itu bukan meja kayu biasa, melainkan meja kartu mahoni gaya federal buatan pengrajin legendaris John Seymour and Son pada tahun 1700-an. Barang ini tuh super rare ya, dimana cuma ada 6 buah di dunia dan dulunya cuma dimiliki keluarga sultan di Boston. Waktu dilelang, meja modal $25 itu laku terjual seharga $541.500, yaitu sekitar 8 miliar lebih deh. Dari iseng beli barang rongsok malah jadi miliarder dadakan ya teman-teman. Mangkuk Ding Dinasti Song. Hidup satu keluarga di New York benar-benar berubah drastis tuh setelah mereka tuh membeli mangkok di acara garage sale gitu ya. Bayangin teman-teman, di tahun 2007 lalu mereka membeli mangkok seharga $3 atau sekitar Rp48.000 dan cuma ditaruh tuh di ruang tamu bertahun-tahun karena mungkin dikiranya cuma asbak atau tempat koin biasa. Tapi karena penasaran sama bentuknya, akhirnya mereka bawalah mangkok itu ke balai lelang ternama yaitu Sotheby buat dicek ya. Dan hasilnya ternyata mangkok ini adalah mangkok Ding teman-teman dari dinasti Song Utara yang umurnya sudah 1000 tahun. Mangkok ini punya ciri khas porselen ringan dengan ukiran super halus yang langka banget tuh karena kondisinya masih mulus. Awalnya para ahli tuh menaksir harganya sekitar $200.000 sampai dengan $300.000 Amerika Serikat. Tapi plot twistnya pas dilelang pada tahun 2013, mangkok ini terjual tuh dengan harga gila-gilaan, yaitu $2,225 juta atau sekitar 33 miliar rupiah. Ini mah namanya harta karun tanpa perlu menggali-gali tanah ya. Cincin berlian 26 karat. Dari awal masuk ke pasar, sebenarnya Debra Goddard emang udah tahu ya kalau pasar itu isinya penuh barang KW, gelang, kalung, cincin, pokoknya murah-murah semua deh. Bahkan waktu dia beli cincin berlian gede ini, harganya cuma $13 alias Rp216.000 doang. Ya, hitung-hitung beli untuk lucu-lucuan aja nggak sih? Nah, selama 30 tahun ternyata cincin ini masih awet dan sesekali masih suka dia pakai juga ya teman-teman. Sampai akhirnya di tahun 2017 pas nggak sengaja cincinnya tuh jatuh, bunyinya tuh kayak berlian asli gitu. Dan benar aja dong, ternyata waktu dibawa ke ahli perhiasan, penilai di sana langsung dibuat pucat karena ternyata itu bukan kaca, tapi berlian 26,27 karat asli. Cincin modal receh itu akhirnya laku dilelang seharga 470.000 pound sterling atau setara dengan harga 10 miliar rupiah. Luar biasa kan? Kamera tua. Di awal tahun 2000-an, ada pria bernama Rick Norsijan yang datang ke acara garage sale dan beli 2 kotak kaca negatif foto jadul gitu ya. Harganya sendiri cuma $45 doang atau sekitar Rp700.000. Isinya pun ada 65 lembar negatif foto pemandangan ya teman-teman. Contohnya nih seperti Yosemite, Carmel Mission, dan juga Fisherman's Wharf juga ada. Nah, siapa sangka setelah bertahun-tahun punya foto-foto ini, akhirnya dia ngecek lah tuh ke fotografer profesional. Dan hasilnya, ternyata ini adalah karya dari fotografer legendaris Amerika yaitu Ansel Adams yang asli loh. Berhubung sebagian besar karya Ansel sempat hilang kebakar pada tahun 1937, hasil foto-foto ini jadi semakin dianggap harta karun. Diestimasikan sih kalau semuanya dijual bisa sampai $200 juta atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Cawan teh. Ngeliat cawan teh tua kayak gini mungkin bikin kalian anggap milik kakek nenek yang dulunya suka barang-barang antik kan? Nah, ternyata di tahun 2016 lalu, kolektor antik misterius yang ikut lelang online di Lincolnshire itu nemu teko tua dengan gagang patah dan gak ada tutupnya ini yang kemudian dibeli dengan harga $20 atau sekitar 320 ribuan. Nyatanya, keputusan ngambil benda tersebut tuh bisa dibilang hoki dia seumur hidup sih. Soalnya, teko itu aslinya buatan John Bartlam, yaitu seorang pembuat porselen pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang dibuat pada pertengahan tahun 1700-an. Berhubung karyanya super duper langka, alhasil pas pihak Metropolitan Museum of Art di New York waktu mendengar kabar cawan teh itu, mereka langsung nawar dengan harga $806.000 atau sekitar 12,8 miliar rupiah. Cangkir ukiran badak.
Sebagai orang yang suka koleksi cangkir unik, waktu warga Australia yang namanya nggak mau disebut itu menemukan cangkir aneh seharga Rp64.000 aja, ya dirinya nggak mikir lagi, langsung belilah tuh cangkir ini. Nah pas dibawa pulang, sebenarnya dia mulai mikir, kok antik banget ya? Dia iseng lah tuh kirim foto cangkir itu ke balai lelang Sotheby's. Dan nyatanya jawabannya bikin jantungan. Cangkir itu adalah persembahan dari abad ke-17 dan dipahat langsung dari tanduk badak asli. Bahkan katanya dipakai sama orang Cina untuk upacara penting dan dipercaya punya kekuatan mistis juga loh. Waduh, kok kalau sepenting itu bisa nyasar sampai Australia ya? Meskipun pertanyaan itu masih menjadi misteri, tapi yang jelas harga jualnya nggak misteri ya, karena bisa tembus sampai $75.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Cuma modal 60 ribuan doang, cuannya udah bisa sampai beli rumah segala dong. PlayStation 5. Mau dijual harga temen, harga BU, atau harga diskon, pasti banyak yang setuju ya kalau PS5 masih tergolong mahal banget dong. Nah, kebetulan salah satu user Reddit lagi keliling toko Goodwill di bulan Maret kemarin dan mendadak dia nemu PS5 dengan harga $9 aja. Gila! Kalau dirupiahin cuma 144.000 doang kan? Padahal kalau harga diskon pun pasti masih sekitar 5-8 juta nggak sih? Tapi kabarnya hal ini kemungkinan besar terjadi karena salah satu staffnya tuh nggak tahu ya bahwa benda itu PS5 dan mikirnya cuma DVD player aja. Aduh, iri banget kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.